Salam saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Berjumpa lagi kita dalam perenungan kitab Mazmur pasal yang ke-17. Kepuasan dalam kesesakan. Mazmur ini merupakan sebuah doa kepada Tuhan ketika Daud diburu oleh Raja Saul tanpa salah. Mazmur ini diawali dengan sebuah seruan dan diakhiri dengan kepuasan berada dalam hadirat Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan pergumulan, diperhadapkan dengan musuh-musuh, diperhadapkan dengan masalah, seringkali membawa kita kepada kehidupan yang kehilangan sukacita atau kehilangan pengharapan. Namun dalam Mazmur ini, kita diajarkan bahwa di dalam kesesakan kita akan mengalami kepuasan. Bagaimana kita mengalami kepuasan pada waktu kesesakan? Yang pertama, carilah pertolongan kepada Tuhan. Dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku. Berilah telinga akan doaku. Dari bibir yang tidak menipu. Daripada mulai kiranya datang penghakiman. Matamu kiranya melihat apa yang benar. Daud memohon pertolongan kepada Tuhan karena dia yakin Tuhanlah yang akan menghakimi musuhnya. Daud memohon perlindungan dan keselamatan dari Tuhan atas musuhnya. Seruan pemazmur kepada Tuhan agar doanya didengar dilandaskan atas kemurahan dan kasih Allah sebagai hakim yang adil yang membela orang yang benar. Ketika musuh menyerang kita tanpa salah, datanglah kepada Tuhan. Percayakanlah semua musuh kita kepada Tuhan. Biarkan Tuhan yang berperkara dan membela kita sesuai dengan kebenarannya. Bagaimana kita mengalami kepuasan pada waktu kesesakan? Yang kedua, tetaplah berjalan dalam kebenaran. Ayat 3 sampai ayat yang kelima. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia sesuai dengan firman yang engkau ucapkan. Aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Dalam kondisi diburu oleh musuh, pemazmur tetap menjaga jalannya untuk tidak melakukan kejahatan dengan membalas perbuatan musuh. Tetapi pemazmur menyerahkan sepenuhnya kepada kekuatan Tuhan dan tetap setia kepada kehendak Tuhan dan tetap mengikuti jalan-jalan Tuhan. Ketika kita diperhadapkan dengan situasi yang terjepit oleh karena musuh-musuh kita, janganlah kita tergoda untuk membalas. Karena ketika kita membalas atau menghakiminya dengan cara kita, seringkali akan menyeret kita untuk membalas kejahatan dan kejahatan. Tetapi mari kita menyerahkan semua kepada penghakiman Allah dan tetap hidup di jalan yang benar dengan mengalahkan kejahatan dengan kebaikan. Bagaimana kita mengalami kepuasan pada waktu kesesakan? Yang ketiga, yakin akan pertolongan Tuhan. Aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Tunjukkanlah kasih setiamu yang ajaib. Ya, engkau yang menyelamatkan orang-orang yang berlindung pada tangan kananmu terhadap pemberontak. Peliharalah aku seperti biji matamu, sembunyikanlah aku dalam naungan sayapmu terhadap orang-orang fasik yang menggagahi aku, terhadap musuh nyawaku yang mengepung aku. Dengan keyakinan, pemazmur datang kepada Tuhan, bahwa Tuhan pasti mendengar dan menjawab doanya. Ketika kita berdoa kepada Tuhan, berdoalah dengan keyakinan bahwa Tuhan mendengar dan menjawab doa kita sesuai dengan waktu dan kehendak Tuhan. Sebagaimana firman Tuhan dalam Matius pasal 7 ayat yang ke-7 sampai 8. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bagaimana kita mengalami kepuasan pada waktu kesesakan? Yang terakhir,
tetap fokus kepada Tuhan. Tetapi aku dalam kebenaran akan kupandang wajah-Mu, dan pada waktu bangun aku akan menjadi puas dengan wajah-Mu. Kepuasan yang sesungguhnya bukan karena hidup kita tidak ada masalah atau karena kelimpahan harta, tetapi ketika kita berada dalam hadirat Tuhan. Ketika dalam kesesakan pemazmur mengalami kepuasan yang sesungguhnya, karena pemazmur memandang masalah sebagai kesempatan untuk bersekutu dengan Tuhan, kesempatan untuk semakin melekat dengan Tuhan, kesempatan untuk dia terus bertumbuh dalam iman yang semakin teguh kepada Tuhan, sehingga masalah membawanya selalu berada dalam hadirat Tuhan, berada bersama dengan Tuhan dalam kekekalan. Inilah kepuasan yang sempurna. Masalah, musuh, pergumulan hidup, situasi kondisi dunia yang tidak menentu, krisis ekonomi yang terjadi, jangan sampai mengubah fokus hidup kita dari Tuhan kepada masalah. Biarlah setiap masalah, setiap kesesakan, setiap pergumulan hidup membawa kita semakin melekat kepada Tuhan, semakin meneguhkan iman kita kepada Tuhan, sehingga kita mengalami kepuasan karena selalu berada dalam hadirat Tuhan. Bagaimana dengan setiap kita? Biarlah firman ini menolong kita. Tuhan Yesus memberkati.